Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Geohistory, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Geohistory Peradaban Lembah Sungai Nil Kuno pada masa Ramses II tahun 1279 sampai 1213 sebelum Masehi. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang. Yang pertama yakni saya sendiri, Anissa Amini, dan 2 rekan saya, Muhammad Hamdika Ramadila dan Zulfa Inayatul Aini. Terdapat 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi geografis lembah Sungai Nil Kuno pada masa Ramses II? Yang kedua, bagaimana persebaran hasil peradaban pada masa Ramses II di lembah Sungai Nil Kuno? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan kondisi geografis lembah Sungai Nil dengan persebaran hasil peradaban pada masa Ramses II? Tujuan rumusan masalah. Yang pertama yakni memahami kondisi geografis lembah Sungai Nil Kuno pada masa Ramses II. Yang kedua, menganalisis persebaran hasil peradaban pada masa Ramses II di lembah Sungai Nil Kuno. Yang ketiga, mengevaluasi hubungan kondisi geografis lembah Sungai Nil dengan persebaran hasil peradaban pada masa Ramses II. Kelompok akan menjelaskan menggunakan 3 teori, yakni teori peradaban, teori kebudayaan, dan teori geohistori. Yang pertama, teori peradaban terdiri dari 4 dimensi. Kelompok akan fokus kepada dimensi kebentukan. Yang kedua, yakni teori kebudayaan terdiri dari 7 unsur budaya. Kelompok akan fokus kepada bahasa dan sistem religi. Dan yang ketiga, teori geohistori menggunakan determinasi lingkungan. Masuk kepada pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok kami, yakni Zulfa Inayatul Aini. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kondisi geografi Sungai Nil pada masa Mesir kuno. Ini merupakan peta kondisi fisik Sungai Nil pada masa Mesir kuno. Untuk yang berwarna biru muda ini merupakan aliran anak sungai, sedangkan untuk Sungai Nilnya yang berwarna biru lebih tua. Sungai Nil ini memiliki panjang kurang lebih 6.825 km pada garis lintang 35 derajat dari arah selatan menuju ke utara. Sungai Nil ini sebelah utaranya berbatasan langsung dengan Laut Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Gurun Libya, sebelah timur berbatasan dengan Gurun Arabiadi di tepi Laut Merah, sedangkan sebelah selatannya berbatasan dengan Gurun Nubia di Sudan. Lalu, Sungai Nil ini memiliki sumber air atau sumber airnya itu berasal dari Gunung Kilimanjaro dan juga dataran tinggi Ethiopia. Gunung Kilimanjaro ini memiliki ketinggian kurang lebih 5.893 mdpl yang mengakibatkan gunung ini memiliki glaser tertutup. Gunung Kilimanjaro ini bisa termasuk dalam gunung tertinggi terbebas di dunia. Lalu untuk dataran tingginya itu dataran tinggi Ethiopia di sebelah sini. Nah, selain 2 Gunung Kilimanjaro dan juga dataran tinggi ini yang penting, terdapat juga 2 waduk alami yang sangat penting menuju ke hulu dari Sungai Nil ini, yaitu Danau Victoria yang berdekatan dengan Gunung Kilimanjaro dan juga Danau Tana yang berada di sebelah barat utara dari Ethiopia. Jadi kurang lebih di daerah sini. Lalu untuk muaranya sendiri dari Sungai Nil ini tentunya ke Laut Tengah. Jadi alirannya mulai dari sini lalu ke utara menuju Laut Tengah. Jadi kan panjang Sungai Nil ini kan mulai dari Gunung Kilimanjaro hingga muaranya di Laut Tengah. Jadi Sungai Nil ini melewati dan membelah 10 negara antara lain
Ethiopia, Mesir, Sudan, Kongo, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, dan Eritrea. Kemudian untuk bagian-bagian dari Sungai Nil sendiri ini terdapat dua pendapat ya. Yang pertama itu pendapat dari Arsano yang menyebutkan bahwa Sungai Nil ini dibagi menjadi dua cekungan. Yang pertama adalah Equatorial Nil dan yang kedua adalah Eastern Nil. Equatorial Nil ini terdiri dari daerah atau mencakup daerah Burundi, Kongo, Kenya, Rwanda, Tanzania, dan Uganda. Sedangkan yang Eastern Nil ini meliputi daerah Ethiopia dan Eritrea. Nah, untuk pendapat yang kedua ini dari Daljoni yang menyebutkan bahwa Sungai Nil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lembah Nil atas yang sempit, lalu delta yang luas atau lebar, lalu gurun dan juga oasenya yang mengapit Sungai Nil. Jadi sebelah sini. Jika di peta ini kita menyebutnya ada gurun barat juga gurun timur. Ini ada beberapa nama gurun, namun kita pengelompokannya seperti ini agar lebih mudah dimengerti. Lalu walaupun ini hanya maksudnya Sungai Nil ini diapit oleh gurun-gurun ini, namun gurun-gurun ini juga bermanfaat atau memiliki peran yang penting bagi peradaban Mesir kuno pada masa itu. Nah, untuk yang gurun barat ini berfungsi untuk daerah berburu dan juga mengintai musuh yang akan menyerang. Di gurun barat sendiri ini juga terdapat oase yang sangat penting bagi masyarakat Mesir kuno, yaitu oase El Charge, Fibahri, dan juga Siwa. Sedangkan di gurun bagian timur ini terdapat jalur kafilah melalui Koptos dan Wadi Hamad menuju ke Koseir yang terletak di tepi Laut Merah yang berfungsi untuk jalur pengangkatan atau jalur mengangkut kekayaan alam. Salah satunya itu adalah emas yang sangat berguna untuk pembuatan logam emas untuk memperkuat kekuatan militer, terutama pada Ramses II. Kan pada masa Ramses II itu yang terkenal salah satunya adalah kekuatan militernya. Terdapat juga oase di sebelah tenggara itu juga memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Mesir karena menghasilkan ternak gading, emas, dan juga bulu burung onta. Nah, selanjutnya ini merupakan peta lebih jelasnya lokasi dari Gunung Kilimanjaro dan juga dataran tinggi Ethiopia. Ini tanpa aliran anak sungai, jadi lebih jelas untuk Sungai Nilnya. Dan juga untuk Danau Victoria dan juga Danau Tana. Dan juga ini aliran anak sungainya itu ada 4 ya. Di Sungai Nil itu yang pertama ada Nil Biru, Nil Putih, lalu ada Tekeze atau Atbara, dan juga Boro Akobo atau Sobat yang diairi dari pegunungan Ethiopia. Jadi lokasinya kurang lebih di sini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penanggalan Mesir yang juga mempengaruhi siklus kehidupan masyarakat Mesir pada masa kuno. Jadi di sini menurut Daljoni di Mesir itu penanggalannya dibagi menjadi 3, yaitu masa banjir atau ecet penyebutannya, lalu masa projet atau tanam, lalu somo atau masa panen. Dari penanggalan ini dapat kita simpulkan bahwasanya setiap tahunnya Mesir di daerah Sungai Nil ini mengalami banjir. Untuk masa somo dan masa projet ini bisa dikatakan masuk masa keringnya, dengan banjir ini masuk masa banjirnya. Nah, untuk lebih jelasnya perbedaannya kita lihat di peta slide berikutnya. Ini merupakan peta kondisi geografis Sungai Nil pada masa musim kering. Jadi tadi kan terdapat 3 penanggalan. Nah, kalau masa kering ini masuk dalam penanggalan projet dan somo, atau masa tanam dan masa panen. Jadi dapat kita lihat di sini untuk aliran sungainya itu nggak terlalu yang besar atau gimana, cuma ya aliran sungai normal. Jadi Sungai Nil ini masuk masa kering bukan berarti airnya habis ya. Jadi dia tetap ada airnya, namun airnya itu nggak terlalu banyak gitu loh. Tetap ada airnya, nggak sampai yang
kering sama sekali tidak ada air. Ini alirannya dari arah selatan ke utara. Nah, kemudian kita akan lihat peta pada saat Sungai Nil ini masuk musim banjir. Nah, dapat kita lihat perbedaannya. Nah, ini untuk masa keringnya, kemudian ini masa banjir. Nah, ini kan dapat kita lihat aliran sungainya itu lebih besar lagi, lebih luas, dikarenakan adanya banjir atau luapan air yang berasal dari mencairnya gletser yang berasal dari Gunung Kilimanjaro. Jadi kan tadi disebutkan bahwasanya di Gunung Kilimanjaro ini terdapat gletser tertutup. Nah, kenapa kok gletser cair ini kok bisa membuat banjir? Jadi gini, di antara Gunung Kilimanjaro dan Sungai Nil ini iklimnya bisa dikatakan berbanding terbalik. Jika Gunung Kilimanjaro ini memasuki musim dingin, yang mengakibatkan gletser ini kan otomatis membeku. Nah, di Sungai Nil ini akan masuk musim kering. Jadi sungainya itu airnya nggak terlalu banyak, tetapi tetap ada air. Terus jika Gunung Kilimanjaro ini masuk musim panas, otomatis kan gletser yang tadi membeku mencair menjadi air. Nah, airnya itu mengalir ke arah Sungai Nil yang mengakibatkan Sungai Nil ini Sungai Nil ini mengalami banjir atau luapan air yang mengartikan bahwa Sungai Nil ini mengalami masa banjir. Jadi kan berbanding terbalik antara di daerah sini dengan di daerah Sungai Nil. Nah, banjir atau luapan air di Sungai Nil ini memiliki kayak lebarnya itu kanan kiri sekitar 15-50 km. Jadi banjirnya itu bukan banjir yang langsung meluas seperti banjir yang ada di Indonesia, itu kan banjirnya langsung meluas di daerah-daerah sampingnya. Kalau di Sungai Nil ini itu nggak banjirnya seperti itu, tapi lebih ke luapan air yang lebarnya itu sekitar 15-50 km. Lalu dengan adanya banjir ini apakah membawa dampak bagi masyarakat Mesir kuno? Tentu membawa ya. Salah satunya itu dampaknya itu membawa berkah gitu. Dampaknya itu positif bagi masyarakat Mesir kuno, yaitu setelah banjir ini selesai, banjir tadi itu meninggalkan endapan lumpur yang subur yang dapat digunakan masyarakat Mesir kuno untuk area pertanian. Jadi kan tadi disebutkan diapit oleh gurun-gurun dan oase. Nah, gurun dan oase yang berada di area Sungai Nil ini tidak seimbang. Jadi oasenya itu sedikit lebih banyak gurun. Otomatis masyarakat Mesir kuno itu harus membuat rumah tangga air yang berfungsi untuk mengatur sistem perairan atau irigasi yang digunakan untuk menambah daerah subur. Jadi untuk sistem pertanian. Nah, untuk detailnya sistem pertanian nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai sistem pertanian pada masa Mesir kuno. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pemanfaatan banjir pada masa kuno pada masa itu kan. Nah, di sini merupakan peta areal persawahan pada Mesir kuno. Jadi, tadi saya sebutkan bahwasanya banjirnya itu sekitar 15-50 km. Setelah banjirnya itu susut akan meninggalkan endapan lumpur yang sangat subur. Nah, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat Mesir kuno untuk area persawahan, untuk mengimbangi atau untuk meningkatkan produksi bahan pangan masyarakat kuno pada masa itu. Jadi, sawahnya itu berada atau posisinya itu di sebelah kanan kiri dari Sungai Nil. Nah, ini yang hijau-hijau ini merupakan areal persawahan. Nah, ini kan kenapa kok harus menggunakan sistem pengairan? Ya tadi kan oasenya itu kan cuma terbatas untuk tanah-tanah yang subur. Jadi untuk menciptakan atau meningkatkan tanah subur lagi, masyarakat Mesir itu menggunakan atau membuat sistem irigasi. Nah, sistem irigasinya itu berfungsi untuk mengairi daerah-daerah yang tandus agar menjadi daerah-daerah yang lebih subur lagi. Nah, untuk jelasnya mengenai sistem pertanian dapat kita lihat pada beberapa relief yang terdapat di situs-situs masa peradaban Mesir kuno. Nah, ini jadi pertanian pada masa Mesir kuno itu benar-benar ada ya, dibuktikan dengan beberapa relief yang saya tampilkan di sini.
Untuk yang pertama ini merupakan relief mengenai proses pertanian masa Mesir. Ini dapat kita lihat masyarakat Mesirnya ini melakukan proses pertanian mulai dari ini pembajakan sawah, lalu panen, dan lain sebagainya. Dan untuk relief kedua ini merupakan dapat kita lihat ini relief membajak sawah. Untuk yang depan ini untuk yang laki-laki itu membajak sawah, tugasnya membajak sawah dengan sapi. Sedangkan untuk yang perempuan pada masa Mesir kuno ini dia bertugas untuk menabur benih. Ini dapat kita lihat pada reliefnya. Untuk relief yang ketiga, ini merupakan proses memanen hasil pertanian pada masa Mesir kuno. Lalu, apakah pertanian ini masih ada hingga sekarang? Masih dapat kita lihat pada paparan data berikut. Nah, untuk ini kita dapat lihat bahwasanya posisi dari sawah di Sungai Nil ini berada di pinggiran seperti ini. Untuk lebih detailnya di foto kedua ini merupakan petak-petak sawah. Ini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya sawah itu tidak berjauhan dengan Sungai Nil. Jadi mengikuti aliran arah Sungai Nil yang tadi bekas banjirnya tadi endapan lumpurnya. Ini merupakan Sungai Nilnya dan yang sini merupakan areal persawahannya. Kemudian ini untuk sistem rumah tangga air atau sistem irigasi yang dijelaskan tadi. Jadi kalau dilihat dari agak dekat ini sistem persawahannya petak-petak seperti ini. Nah, untuk sistem irigasinya itu membentuk seperti apa? Parit untuk mengalirkan aliran airnya dari Sungai Nil untuk mengairi daerah yang tandus tadi. Lalu yang kedua ini adalah foto masyarakat Mesir sekarang yang melakukan pembajakan sawah masih menggunakan sapi. Berarti kan sama kayak yang relief dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini merupakan proses pemanenan hasil pertanian. Jadi di Mesir kuno ini tidak hanya sebenarnya ada beberapa komoditas yang ditanam, namun untuk yang menjadi komoditas utamanya itu gandum. Nah, ini dalam bukunya Adam itu disebutkan ada gandum untuk roti, barley untuk difermentasi menjadi bir, buah anggur untuk menjadi minuman anggur, batang papirus untuk kertas, dan juga serat tanaman untuk baju. Jadi, untuk untuk pertaniannya sendiri itu hingga sekarang pun juga masih ada dan dapat dibuktikan dengan foto-foto yang masa sekarang ini. Jadi kan dapat disimpulkan bahwasanya sistem pertanian pada masa sekarang itu tidak jauh berbeda dengan pada masa Mesir kuno. Pasti ada perbedaannya, soalnya kan sekarang sudah ada kemajuan zaman, mesti ada sedikit perbedaan, namun tetap memiliki kesamaan pada masa Mesir kuno. Jadi sistem pertanian ini sudah ada sejak masa Mesir kuno hingga sekarang. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Hamdika Ramadillah. Selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai hasil persebaran peradaban Mesir kuno dan Ramses II di lembah Sungai Nil. Nah, ini merupakan peta persebaran hasil peradaban Mesir kuno. Terdapat dua kota suci yang ada pada peta ini. Yang pertama ialah kota Nekropolis Giza dan juga kota Luxor. Nah, dalam persebaran ini kelompok kami membuat insert minimaps atau peta kecil yang memperjelas kedua kota tersebut. Hal ini dikarenakan bila mana kita hanya menggunakan satu peta yang umum, satu peta yang besar ini, akan sulit teridentifikasi tempat beradanya atau tempat dibangunnya peninggalan-peninggalan yang ada pada kota tersebut karena saling berhimpitan. Selain dua kota ini terdapat juga peninggalan berupa kuil Kom Ombo atau kuil buaya, dan juga kuil Abu Simbel dan juga kuil Nefertari. Nah, yang pertama yang kami bahas ialah kota di Giza atau Nekropolis Giza. Persebaran peradaban di Nekropolis Giza. Diawali dengan Pyramid of Djoser. Pyramid of Djoser merupakan piramida pertama yang dibuat oleh masyarakat Mesir
yang digunakan untuk tempat pemakaman raja atau Fir'aun Djoser pada masa itu. Sisi dari piramid of Djoser ini berbeda dengan piramid pada umumnya, di mana sisi di Djoser terdapat seperti undak-undak atau berundak yang berbeda dengan piramid pada umumnya yang bentuknya seperti ini, yang datar saja, hanya datar saja. Pembuatan undakan dalam piramid Djoser ini dikarenakan atau disimbolkan sebagai tangga menuju surga atau stairway to the heaven. Yang selanjutnya ialah piramid Khafre. Kita masuk dalam kompleks piramid Giza. Yang pertama ialah piramid Khafre. Piramid Khafre merupakan piramida terbesar kedua setelah The Great Pyramid Giza, yang memiliki panjang 218 meter dan juga tinggi 148 meter. Bahan dasar pembuatan piramid, Pyramid of Khafre ini dibangun bertujuan untuk tempat pemakaman Raja Khafra yang merupakan bapak dari Menkaure yang juga dibuatkan piramid pada nantinya. Bahan dasar pembuatan piramid ini ialah batu kapur. Piramid Khafre ini tepatnya juga di tepi barat Sungai Nil, sama dengan beberapa piramid pada umumnya. Yang kedua ialah piramid Menkaure. Nah, Menkaure ini merupakan piramida terkecil yang berada di kompleks Giza, yang memiliki tinggi 65,5 meter dan juga alas dari piramida tersebut hanya 105 meter luas alas. Piramid Menkaure ini ditujukan untuk tempat pemakaman dari Raja Menkaure yang juga anak dari Raja Khafre atau Fir'aun Khafre. Yang selanjutnya ialah ini Sphinx. Nah, Sphinx merupakan patung hibrida atau gabungan antara manusia dan juga hewan. Sphinx merupakan gabungan dari manusia dan juga singa, manusia berkepala singa dan konon katanya memiliki sayap digambarkan sebagai elang, sayap dari elang. Panjang maksimum dari Sphinx ini ialah 73 meter dan juga memiliki tinggi 20 meter. The Sphinx ini sejarawan berasumsi bahwa wajah dari Sphinx ini menggambarkan wajah dari Raja Khafre atau Khafre. Dan fungsi dari Sphinx ini ialah menjaga piramida atau makam dari raja. Yang terakhir ialah obelisk. Obelisk merupakan bangunan tinggi yang puncak dari bangunan ini berbentuk piramid. Obelisk ini sifatnya seperti monumen. Jadi terdapat tulisan-tulisan yang ada dalam batuan di sini yang bercerita mengenai momen apa yang telah terjadi di daerah tersebut. Momen yang difungsikan untuk mengenang monumen. Monumen yang difungsikan untuk mengenang momen. Selanjutnya ialah ini Luxor Polis. Luxor Polis ini merupakan peninggalan dari Ramses. Nanti akan saya bahas di next slide. Yang akan saya bahas kali ini ialah Kom-Ombo Temple atau kuil Kom-Ombo. Kuil Kom-Ombo ini merupakan kuil yang didirikan pada masa Ptolemy ke-5, yang dimana dalam kuil ini terdapat banyak sekali relief mengenai
dewa yang disembah pada kuil tersebut, yaitu dewa sobek atau dewa buaya. Lokasi Komombo ini sangat dekat dengan Sungai Nil. Sampai-sampai kita seumpama sampai di daerah dekat ini, kita bisa langsung melihat kuil tempel ini atau kuil ini ketika kita masih berada di sungai. Mari. Nah, selanjutnya ialah persebaran hasil peradaban Mesir kuno pada masa Ramses II. Nah, di sini kita akan fokus di Luxor Polis, bangunan peradaban yang ada di Luxor Polis. Yang beberapa diantaranya ialah yang pertama kuil Seti. Kuil Seti merupakan sebuah kuil yang didedikasikan untuk ayah Ramses, yaitu Seti I itu sendiri. Kuil Seti ini kemungkinan ini merupakan sebenarnya merupakan proyek pembangunan dari pemerintahan Seti, akan tetapi pembangunan tersebut baru rampung ketika masa Ramses. Di dalam kuil Seti ini sendiri terdapat pemujaan terhadap dewa-dewa. Dewa-dewa tersebut diantaranya ialah Dewa Ra, Dewa Horakti, Dewa Horus, Dewa Ptah, dan juga fokus dari penyembah di sini atau dewa yang paling disembah di sini ialah Dewa Osiris atau dewa setelah kematian. Yang selanjutnya ialah Ramseseum atau Temple of Ramses. Ramseseum atau The Temple of Ramses ini merupakan peninggalan terbesar pada pemerintahan Ramses II, di mana di situs ini memiliki luas atau memiliki lebar area yaitu 210 meter kali 178 meter. Di awal atau di depan situs ini terdapat dua pilar yang sangat besar. Di awal di sini, dua pilar yang sangat besar terbuat dari batu. Di dalam pilar tersebut menceritakan tentang pertempuran Kots atau pertempuran besar antara Ramses dan Kots di relief di pilar tersebut. Yang selanjutnya di halaman situs ini sebenarnya terdapat statue atau patung yang bergambarkan singgasana atau patung singgasana yang berasal dari granit, berbahan dasar granit maksudnya. Itu memiliki statue itu memiliki tinggi 20 meter, lumayan tinggi, dan berat dari statue tersebut diperkirakan ialah 1000 ton. Statue itu kemungkinan adalah statue yang akan digabungkan atau merupakan tempat singgasana Ramses II, akan tetapi tidak tahu kenapa kok hanya sebuah singgasana. Yang selanjutnya ialah kuil Karnak. Kuil Karnak ini berbeda dengan situs-situs sebelumnya. Kuil Karnak lokasinya berada di tepi timur Sungai Nil. Kalau di beberapa piramid dan di bangunan Ramses ini peninggalan banyaknya terdapat di tepi barat Sungai Nil, akan tetapi kuil Karnak ini berada di sisi timur. Hal ini dikarenakan pembangunan dari kuil Karnak ini sesuai dengan siklus matahari yang pada waktu itu berada di timur. Di dalam kuil Karnak ini terdapat penyembahan atau dewa-dewa yang disembah, diantaranya ialah Dewa Horakti, Dewa Amundra, Dewa Ptah, dan juga terdapat patung Ramses yang disejajarkan dengan dewa-dewa. Nah, ini berarti Ramses menjajarkan dirinya atau menjajarkan kehebatan dirinya disamakan dengan dewa. Yang terakhir ialah Abu Simbel. Abu Simbel merupakan bangunan suci berupa kuil
yang berada di daerah Aswan. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah kedua menggunakan teori kebudayaan, yakni unsur bahasa. Orang Mesir kuno menggunakan bahasa yang disebut hieroglif. Simbol atau bentuk hieroglif kebanyakan mencangkut fonetis alam. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang persebaran peradaban. Di sini akan dijelaskan hieroglif di setiap bangunan, tetapi fokus kepada hieroglif yang berbentuk flora dan fauna, kemudian dicari persamaan hieroglifnya di setiap bangunan. Bangunan yang pertama yakni Kom Ombo. Hieroglif pada Kom Ombo terlihat seperti gambar yang ditunjuk oleh panah coklat. Nah, bentuknya yakni panah oranye dan ungu ini memperlihatkan hieroglif berbentuk fauna. Yang panah ungu ini memperlihatkan bentuk kepala buaya. Sedangkan yang panah oranye berbentuk ular. Manusia dengan kepala buaya ini oleh orang Mesir kuno disebut sobek. Sobek itu kaitannya dengan buaya di Sungai Nil. Kemudian dipresentasikan dalam bentuk sebagai manusia dengan kepala buaya. Selanjutnya masih sama hieroglif yang ada di kuil Kom Ombo. Panah hitam melihatkan burung bufalo. Panah ungu memperlihatkan burung elang. Panah biru memperlihatkan hewan singa. Sedangkan panah merah memperlihatkan bentuk ular. Nah, hieroglif ini sama seperti di kuil Nefertari, obelisik, dan juga Luxor. Selanjutnya yakni obelisk. Fokus pada panah oranye dan juga panah hijau. Panah oranye memperlihatkan gambar burung, sedangkan panah hijau memperlihatkan gambar angsa. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di kuil Kom Ombo terdapat hieroglif berbentuk burung. Di obelisk pun juga terdapat hieroglif berbentuk burung. Sedangkan yang nanti berbentuk angsa terdapat di kuil Nefertari. Kemudian kuil Nefertari. Ini adalah hieroglif yang ada di kuil Nefertari. Panah oranye ini memperlihatkan aliran sungai, yakni Sungai Nil. Kemudian panah kuning ini bentuk ular, panah hijau bentuk angsa. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa bentuk angsa ada di obelisk, sedangkan yang ular ada di Kom Ombo, dan nanti yang bentuk Sungai Nil ini akan ditemukan di kuil Abu Simbel. Selanjutnya yakni gambar hieroglif di kuil Seti I. Kemudian yang ini gambar hieroglif di kuil Karnak. Fokus pada panah putih, yakni terdapat serangga lebah. Di kuil Karnak pun juga terdapat serangga lebah. Yang selanjutnya adalah gambar kuil Abu Simbel. Nah,
Yang panah biru ini menunjukkan aliran Sungai Nil persis seperti yang ada di pertama tadi di Kom Ombo dan juga ada di kuil Nefertari. Kemudian yang panah hitam ini adalah cabang pohon. Selanjutnya adalah hieroglif di Ramesseum dan Luxor. Menurut panah oranye ini menunjukkan hieroglif di Ramesseum, sedangkan sampingnya ini juga sama di Ramesseum. Nah, panah biru ini memperlihatkan hieroglif berbentuk ular, sedangkan hijau itu berbentuk angsa. Nah, sedangkan yang biru tua ini berbentuk burung. Kemudian yang di Ramesseum, panah hitam 2 ini memperlihatkan bentuk angsa dan juga bentuk lebah. Nah, hieroglif yang ada di Ramesseum dan Luxor ini sama, ditemukan juga ada di kuil Karnak, kuil Nefertari, kuil Kom Ombo, Obelix, dan kuil Seti. Dari pembahasan yang sudah saya jelaskan, terindikasi bahwa di setiap bangunan terdapat hieroglif atau bentuk hieroglif yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ialah teori kebudayaan pada unsur agama. Pada awalnya, masyarakat Mesir kuno hidup dengan kesengsaraan, hidup dengan banyak cobaan. Macam-macam cobaan diantaranya ialah serangan dari hewan buas. Serangan dari hewan buas yang menyerang masyarakat Mesir kuno antara lain ialah seperti buaya, singa, ular, kalajengking, hyena, dan juga kuda Nil. Usaha yang dilakukan masyarakat Mesir kuno untuk mengatasi hal tersebut ialah menjadikan hewan-hewan buas atau juga hewan-hewan kuat ini sebagai dewa mereka. Selain itu, cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Mesir kuno pada waktu itu ialah kekeringan, lalu kelaparan, dan juga gagal panen. Usaha yang dilakukan masyarakat Mesir kuno untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya agama. Adapun beberapa agama atau ritual pada masyarakat Mesir kuno, yang pertama ialah mereka mempercayai mengenai hari setelah kematian. Hari setelah kematian adalah konsep yang ada pada agama modern pada umumnya. Seperti di Islam juga terdapat konsep tersebut. Masyarakat Mesir kuno mengenal konsep kepercayaan tersebut lama sebelum adanya dinasti Fir'aun itu muncul. Jadi mereka lebih berusaha untuk hari setelah kematian. Di dunia waktu dia lahir, dia berusaha berlomba-lomba untuk berbuat baik agar mendapat balasan setimpal, yaitu berupa surga atau destinasi akhir dari sebuah perjalanan hidup seseorang ialah surga pada masyarakat Mesir kuno. Yang kedua ialah proses mumifikasi. Proses mumifikasi merupakan proses yang hanya dilakukan oleh beberapa kalangan saja. Kalangan yang dapat melakukan prosesi tersebut hanya pada masyarakat atau orang-orang kaya saja, dan juga khususnya pada keluarga kerajaan. Proses mumifikasi dilaksanakan tepat di tepi barat lembah Sungai Nil. Hal ini sejajar dengan terbitnya matahari
yang melambangkan dewa Ra atau dewa matahari, yang merupakan dewa the great god atau dewa terbesar yang ada dalam kepercayaan. Yang terakhir ialah ritual kebersihan wanita. Nah, ritual kebersihan ini dilakukan oleh wanita di Mesir yang dia mengalami siklus haid atau siklus datang bulan, dan juga wanita yang setelah melahirkan bayi. Pada kepercayaan Mesir kuno, wanita yang setelah mengalami datang bulan dan melakukan melahirkan, itu dianggap sebagai wanita yang kotor atau wanita yang tidak suci. Wanita yang kotor dapat dengan mudah mengundang gangguan dari iblis jahat. Nah, cara yang dilakukan oleh agama atau ritual yang dilakukan oleh masyarakat Mesir kuno untuk mengantisipasi tersebut ialah melakukan kebersihan di sekitaran lembah Sungai Nil. Jadi wanita-wanita yang kotor tersebut disuruh mandi di sekitaran lembah Sungai Nil. Jadi ada tempat untuk ritual di situ. Mereka disuruh membersihkan mulai dari kaki sampai ke ujung kepala. Selain itu, ada pun anjuran yang dianjurkan agar terhindar dari gangguan iblis ialah, ini khusus untuk orang yang lahiran ya, itu makan semacam kue yang dibalut dengan madu yang ada pada ini jenis kuil kanak. Madu pada kepercayaan Mesir dapat mengusir iblis. Iblis sangat takut dengan madu. Dan kami mendapatkan gambar lebah di beberapa situs peninggalan peradaban Mesir kuno yang merupakan penghasil madu. Selanjutnya ialah persebaran alat keagamaan. Yang pertama ialah jimat. Jimat merupakan benda yang disakralkan atau benda yang agung-agungkan, dapat melindungi si pemakai dari segala hal cobaan maupun skala bala. Jimat pada masa Mesir kuno itu seringkali merupakan benda yang dikalungkan di leher dan dapat melindungi mereka. Salah satu jimat yang ada dalam persebaran hasil alat-alat keagamaan Mesir kuno ialah jimat berupa sabda dewa. Jimat berupa sabda dewa merupakan jimat yang sebenarnya dibuat oleh manusia sendiri, yang seolah-olah merupakan kata-kata dari dewa yang ditulis di lembar papirus, lalu dilinting, lalu diikat, dijadikan menjadi kalung. Dalam isi jimat sabda dewa tersebut berupa dewa akan melindungi si pemakai dan akan mengkutuk orang yang mencoba mengganggu si pemakai. Yang selanjutnya ialah jimat hati kumbang skarab. Jimat ini merupakan berbahan dasar kumbang skarab, hati kumbang skarab, yang melambangkan siklus dari kehidupan. Jadi kumbang skarab ini merupakan hewan yang dipercaya oleh masyarakat Mesir kuno representasi dari dewa Capri atau dewa matahari. Yang selanjutnya ialah jimat mata dewa Horus. Jimat mata dewa Horus merupakan jimat yang diambil dari salah satu dewa tertinggi dalam kepercayaan Mesir kuno, yaitu Horus.
dalam mitologi Yunani kuno, dalam mitologi Mesir kuno, Horus merupakan anak dari Dewa Osiris. Ketika itu Dewa Osiris sudah mati dan Dewa Horus memberikan satu matanya kepada ayahnya. Dengan demikian, ayahnya atau Dewa Osiris dapat hidup kembali. Jimat mata Dewa Horus ini melambangkan sebuah kesempurnaan dan sebuah kekuatan yang dipercaya dapat melindungi dari segala hal, segala penyakit dan segala balak yang akan diterima oleh si penggunanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai alat-alat keagamaan yang salah satu diantaranya ialah tongkat. Pertama-tama saya mohon maaf untuk di tag bagian ini saya tidak dapat menampakkan wajah saya dikarenakan screen cast-o-matic yang saya gunakan ini yang offline. Jadi bila mana wajah saya nampak akan menutupi bagian di sini di slide tongkat. Tongkat merupakan salah satu peninggalan alat keagamaan atau alat ritual yang terdapat pada peradaban Mesir kuno. Terdapat beberapa macam tongkat yang kelompok kami temukan. Yang pertama ialah tongkat sihir. Tongkat sihir ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Jadi bentuk dari tongkat sihir ini memiliki bentuk yang dimana bentuk tersebut menggambarkan sebuah hewan-hewan sakral mungkin, seperti ular, lalu ada kodok, buaya, dan kura-kura. Bila dianalisis mungkin hewan-hewan atau bentuk hewan tersebut dapat memiliki kekuatan yang dapat melindungi pemakainya dalam melawan iblis jahat dalam kepercayaan Mesir kuno, karena tongkat sihir digunakan untuk melawan iblis jahat. Yang selanjutnya ialah tongkat berbentuk ular. Tongkat ular ini berbeda dengan tongkat sihir yang ada di atas, walaupun juga hewannya ada ular. Tongkat ular di sini yang dimaksud ialah tongkat yang bahan dasarnya ialah perunggu. Kalau di atas ini ialah bahan dasarnya ialah kayu, tapi yang di spesifikasi tongkat ular ini berbahan dasar perunggu. Tongkat ular ini dipercaya oleh masyarakat Mesir kuno pada masa itu sebagai personifikasi atau pengibaratan dari ular kobra milik Dewi Waret Hekau atau Dewi Keagungan Sihir. Yang terakhir ialah tongkat apotri pike. Nah, dalam tongkat ini yang digunakan oleh masyarakat Mesir kuno sebagai tongkat dalam ritual keagamaan. Jadi ritual keagamaan di sini lebih spesifikasinya ialah ritual tentang wanita hamil. Jadi ketika wanita tersebut hamil akan diselenggarakannya ritual, dan tongkat ini disentuhkan ke perut wanita yang sedang hamil tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk agar anak yang lahir tersebut dijauhkan dari balak, dijauhkan dari mara bahaya, dan juga dijauhkan dari beberapa kesengsaraan atau kesialan. Jadi fungsi dari tongkat ini ialah untuk menjauhkan anak yang masih di dalam kandungan dalam kesialan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan kondisi geografis limbah Sungai Nil kuno dengan persebaran hasil peradaban pada masa Ramses II dengan teori determinasi lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu teori determinasi lingkungan sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Peradaban merupakan hasil lingkungan hidup, sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari lingkungan fisik yang terdiri dari topografi,
lokasi geografis, iklim, dan juga sumber daya alam. Pada teori ini menyatakan bahwa lingkungan fisik menjadi pendorong utama dalam perjalanan kehidupan manusia. Titik berat dari determinasi lingkungan adalah pengaruh iklim dan cuaca pada sejarah umat manusia. Tadi kan berdasarkan paparan data analisis yang sudah dijelaskan oleh saya dan rekan-rekan saya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertanian Mesir kuno, persebaran situs dan agama, dan yang ketiga adalah bahasa yang kita fokuskan pada hieroglif. Yang pertama, pada pertanian Mesir kuno tadi kan disebutkan untuk lokasi areal pesawahnya tadi kan tidak jauh dari aliran sungai Nil, dikarenakan yang tadi kan juga memanfaatkan hasil endapan lumpur setelah terjadinya banjir. Selain itu juga ada sistem pengairan atau irigasi yang mengharuskan masyarakat Mesir kuno membuat aliran air menuju ke daerah yang tandus agar menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk areal persawahan. Jadi lokasinya tidak jauh dari Sungai Nil, seperti foto yang disebutkan tadi. Dan untuk perubahan iklim dan cuaca tadi mempengaruhi pada waktu penanaman, memanen, hingga tadi ada banjir. Tadi kan sudah disebutkan menurut Daljonit terdapat 3 pembagian. Yang pertama ada ecet, banjir, lalu ada somo panen, dan juga ada projet tanam. Jadi dapat dikatakan bahwasanya perilaku Sungai Nil ini mempengaruhi atau sangat mempengaruhi pertanian Mesir kuno. Poin yang kedua adalah persebaran situs dan agama. Yang pertama adalah persebaran situs. Tadi kan dijelaskan oleh rekan saya bahwasanya lokasi situs-situs yang tersebar di lembah Sungai Nil ini kan selalu tidak jauh dari Sungai Nil dan berada di samping kanan kiri dari Sungai Nil itu sendiri. Nah, itu kenapa kok tidak jauh dari Sungai Nil? Dikarenakan mulai dari bahan baku hingga kebutuhan air guna pada saat membangun situsnya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Mesir kuno. Jadinya situs-situs yang terbentuk itu selalu tidak jauh dari aliran Sungai Nil. Lalu jadi dapat dikatakan bahwasanya persebaran situs ini sangat dipengaruhi oleh perilaku Sungai Nil. Yang seterusnya adalah agama. Jadi kita analisis agamanya itu menggunakan situs-situs lagi. Jadi tadi kan disebutkan ada upacara keagamaan dan sebagainya yang menggunakan situs-situs yang tersebar di lembah Sungai Nil. Jadi otomatis agama ini juga juga ikut membentuk peradaban masyarakat Mesir kuno pada masa itu yang dibuktikan dengan analisis tadi penyebaran agama di sepanjang lembah Sungai Nil kuno. Lalu yang terakhir adalah bahasa yang kita fokuskan di sini adalah penggunaan hieroglif. Jadi tadi kan disebutkan ada beberapa bentuk dari hieroglif. Sebenarnya bentuknya hieroglif itu macam-macam, mulai dari flora fauna, lalu ada bentuk dari alam sendiri, lalu juga ada bagian dari tubuh manusia, juga dari peralatan masyarakat Mesir kuno. Namun pada penelitian ini atau pada makalah ini kita fokuskan hanya pada simbol dari bentuk hewan, tumbuhan, dan juga alam. Jadi disebutkan di paparan data analisis bahwa terdapat bentuk angsa, bentuk ular, bentuk burung, lalu bentuk singa, dan ada juga bentuk seperti air. Itu kita analisis sebagai aliran dari Sungai Nil itu sendiri. Nah, untuk hewan dan tumbuhannya itu merupakan makhluk hewan atau tumbuhan yang hidup di area atau di sekitar lembah Sungai Nil. Jadi pembentukan atau pembuatan simbol-simbol hieroglif ini juga mendapat pengaruh dari alam. Jadi manusia ini kayak terinspirasinya itu dari lingkungan sekitarnya. Lalu untuk persebaran bahasa sendiri kita tadi analisisnya menggunakan persamaan penggunaan simbol hieroglif pada situs-situs yang tersebar di sepanjang lembah Sungai Nil kuno. Jadi kan tadi sudah dijelaskan satu persatu dari mulai dari situs yang di sebelah utara hingga selatan. Jadi itu menandakan bahwasanya bahasa ini juga tersebar, penggunaan bahasa ini juga tersebar di sepanjang lembah Sungai Nil kuno, yang menandakan bahwa bahasa ini juga membentuk peradaban Mesir kuno. Jadi juga bahasa itu juga penting dalam pembentukan peradaban pada masa Mesir kuno. Nah, berdasarkan penjelasan singkat saya tadi dapat disimpulkan bahwasanya bukti-bukti yang kita paparkan tadi membuktikan bahwa lingkungan
atau alam sangat mempengaruhi terbentuknya suatu peradaban manusia, yaitu perilaku Sungai Nil yang mempengaruhi terbentuknya peradaban Mesir kuno, yang pada penelitian ini kita fokus pada masa Ramses II dengan rentan waktu 1279 hingga 1213 sebelum Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Hamdika Rahmadillah. Nah, ini merupakan bagian makalah yang kelompok susun berdasarkan rumusan masalah yang ada. Rumusan masalah tersebut menanyakan bahwa salah satu rumusan masalahnya ialah mengapa peradaban atau peninggalan peradaban Mesir kuno itu letaknya di sebelah kanan kiri lembah Sungai Nil. Nah, ini akan dibahas melalui bahan makalah. Yang pertama ialah lembah Sungai Nil. Lembah Sungai Nil ini menjadi pokok bahasan utama kelompok kami. Yang pertama ialah mencairnya gletser di Gunung Kilimanjaro. Mencairnya gletser di Gunung Kilimanjaro ini mengakibatkan banjir di area di lembah Sungai Nil dan menghasilkan endapan lumpur. Hal ini dimanfaatkan masyarakat Mesir kuno untuk membangun peradaban mereka. Untuk mengidentifikasi bahwa adanya sinkronasi antara hasil alam dan juga peradaban masyarakat Mesir kuno ini, kelompok kami mengambil 3 teori. Yang pertama ialah 7 unsur teori kebudayaan milik Kuncoro Ningrat, akan tetapi kelompok kami konsen pada bahasa dan juga agama. Selanjutnya ialah teori kebentukan waktu. Dan yang terakhir ialah teori hubungan antara alam dan juga manusia atau peradaban, yaitu teori determinasi lingkungan. Ketiga teori ini menjadi landasan berpikir kelompok kami untuk menemukan sinkronisasi hubungan antara alam dan juga sebuah peradaban, yaitu peradaban lembah Sungai Nil kuno pada masa Ramses khususnya, yang dibuktikan dengan adanya situs pertanian dan persebaran sistem pertanian dan persebaran situs-situs dan bahasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.